Orang yang dijaga agama dan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan terjaga dari hal-hal yang maksiat. Jangankan yang maksiat, yang subhat saja dia akan dihindarkan, dijaga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kisah Al-Qur'an, ya, kita bisa mencermati kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, bagaimana Allah buktikan penjagaan agama dan imannya ini kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika ia digoda oleh seorang perempuan jelita. Sudah jelita, cantik jelita, dia kaya raya, bangsawan. Di mana wanita ini mengajak untuk melakukan perbuatan keji di ruangan yang sepi, tidak ada yang tahu. Dan sesungguhnya Nabiullah Yusuf juga tertarik. Akan tetapi para pendengar, Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabiullah Yusuf alaihissalam selamat dari perbuatan keji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Yusuf ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi ini wujud penjagaan Allah. Sesungguhnya Yusuf tertarik juga. Bagaimana tidak tertarik? Ada seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya, dari bangsawan. Nah, ini kan sudah ideal. Nah, karena laki-laki itu menginginkan wanita itu kan biasanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW dan tuntunan Rasulullah, ya, kita diperintahkan menikahi wanita itu karena 4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Kita diminta menikahi wanita karena 4 hal. Ya. Limaliha karena hartanya, li jamaliha ya, karena kecantikannya, li nasabiha karena nasabnya, walidiniha dan karena agamanya. Nah, yang berhadapan dengan Nabiullah Yusuf ini sudah kaya, cantik jelita, dari bangsawan, di kondisi yang sepi. Maka manusiawi ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam juga tertarik kepada wanita itu. Tetapi karena Nabiullah Yusuf alaihissalam ini menjaga hak Allah, dia menjadi hamba yang soleh, yang taat, maka Allah menjaganya. Menjaga agar ia selamat dari perbuatan keji itu. Dan bentuk penjagaan Allah sebagaimana yang saya sampaikan tadi dalam Quran surah Yusuf ayat 24. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari keburukan dan kekejian. Karena Yusuf termasuk hamba terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar Radio Surakarta dimanapun berada, inilah rahasia yang tersirat di dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara seseorang hamba dan hatinya. Maka Imam At-Tabari menjelaskan bahwa maksud dari ayat yang saya sampaikan tadi, Allah membatasi antara seorang hamba dan hatinya itu artinya bahwa Allah memberi batas orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh itu hatinya dengan kemaksiatan, dikasih batas oleh Allah sehingga dia tidak mudah untuk melaksanakan kemaksiatan. Pun demikian Allah memberi batas antara orang kafir dengan hatinya itu dalam ketaatan. Maka orang kafir itu berat untuk melaksanakan ketaatan. Nah, jadi diberikan batasan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dirinya dengan hatinya. Nah, jadi diberikan batas kalau kita menjadi orang-orang yang soleh, maka ada batas antara hatinya ya yang mengajak kepada kemaksiatan ya dengan dirinya, sehingga orang-orang mukmin itu tidak mudah untuk terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, itulah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang rela ikhlas menjaga Allah taala. Dia menjaga Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga sholatnya, dia menjaga lisannya, dia menjaga kemaluannya, maka Allah akan balas dengan penjagaan kepadanya. Pun demikian sebaliknya, orang-orang yang tidak mau menjaga Allah, maka Allah pun
enggan untuk menjaganya. Ihfadillah yahfadka. Kemudian nasihat yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapan kalian. Jika kita menjaga Allah, maka Allah senantiasa ada di hadapan kita untuk membimbing kita menuju jalan-jalan kebaikan serta mencegah dari segala keburukan. Jadi jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ini menjadi penguat dari nasihat yang pertama, ihfadillah yahfadka. Maka orang yang menjaga Allah, ia akan mendapatkan dua manfaat sekaligus. Yang pertama adalah mendapatkan penjagaan dari Allah, dan yang kedua, Allah akan senantiasa membimbingnya. Nah, jadi betapa luar biasa balasan dan apresiasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Seberapapun maksimal kita menjaga hak-hak Allah, kita tidak akan pernah bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan perintahnya. Sebagai manusia, tentu kita masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam menjaga hak Allah. Karena innal insan mahal khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Terkadang dia terjerumus, tergelincir ke dalam kemaksiatan. Maka kita harus menyadari betapapun usaha keras kita, optimalnya kita dalam menjaga hak Allah, tentu kita tidak bisa memenuhi yang terbaik sesuai dengan perintahnya. Namun Allah akan tetap memberikan balasan dan apresiasi yang terbaik kepada kita semuanya. Maka apabila kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita dan Allah akan senantiasa membimbing kita semuanya. Jadi meskipun banyak kekurangan dari manusia di dalam mentaati perintah Allah, menjaga hak Allah, namun Allah selalu membalas dengan balasan yang terbaik, yang sejatinya itu jauh tak sebanding dengan usaha kita yang serba terbatas sebagai manusia. Sungguh tidak pantas ya, kita semuanya ini menodai ibadah-ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan riya, sum'ah, dan kesyirikan. Sungguh tidak pantas. Ya, sekali lagi, sungguh tidak pantas kita semuanya ini menodai ibadah-ibadah yang kita lakukan ya, sebagai hak Allah, memenuhi hak Allah ini dengan riya, sum'ah, dan kesyirikan. Maka semestinya para pendengar Radio Surakarta dimanapun berada, meskipun kita banyak kekurangan, semaksimal mungkin kita upayakan untuk beribadah sebaik-baiknya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ketaatan kita menjalankan apa-apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun masih ada kekurangan, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Maka para pendengar Radio Surakarta dimanapun berada, kita jaga hak Allah dalam bentuk ketaatan kepadanya. Kita jaga hak Allah dengan bentuk kita jaga sholat kita jaga hak Allah dengan bentuk kita jaga lisan kita, kemaluan kita, penglihatan kita, pendengaran kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niscaya Allah akan menjaga kita dan Allah akan membimbing kita semuanya. Kalau kita sudah mendapatkan karunia, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh itu adalah bagian dari karunia yang terbesar yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Demikian para pendengar Surakarta dari kajian singkat ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah di jalannya dan Allah menjaga kita dari hal-hal yang dilarangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.